Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng mengerti niat baik senior. Hanya saja senior, benar-benar tidak perlu bagi kalian semua untuk khawatir berlebihan untukku. Sejak aku memutuskan untuk menantang bintang emas Daois, aku sudah sadar bahwa aku akan menjadi musuhnya. Jadi, aku telah membuat persiapan baginya untuk membalas dendam terhadap aku di masa depan, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng benar-benar berani. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Master Lembah Sunset Cloud Valley dan yang lainnya tidak lagi mencoba mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak pernah berharap bahwa bintang emas Daois akan memperoleh pembentukan formasi Grandmaster Kai Hong. Pembentukan formasi itu benar-benar menakjubkan, kata Su Jingrui. Terlepas dari seberapa menakjubkannya itu, bukankah itu masih bisa ditembus oleh teman kecil Chu Feng? Teman kecil Chu Feng benar-benar berbakat dalam hal menyiapkan formasi spiritual, kata The Sunset Cloud Valley Master. Memang benar, Kepala Akademi The Three Stars Hall dan Su Jingrui mengangguk berulang kali. Ketika menyebutkan hal itu, kedua gadis Su Yiyi dan Song Biyu mengungkapkan tatapan mengidolakan. Bagi mereka, Chu Feng sudah mencapai apa yang tidak mungkin bagi orang-orang dari generasi muda. Dia tidak diragukan lagi menjadi idola mutlak mereka. Ketika menyebutkan Grandmaster Kai Hong, aku menjadi ingat sesuatu. Aku pikir kamu semua mungkin tidak tahu tentang ini juga, kata Kepala Akademi The Three Stars Hall. Apa itu? Tanya Master Lembah Matahari Terbenam dan Su Jingrui berbarengan. Sisa-sisa Grandmaster Kai Hong lainnya telah ditemukan. Selain itu, sisa ini mungkin adalah sisa paling otentik yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kai Hong. Sisa Grandmaster Kai Hong bahkan mungkin ada di sisa itu. Kekayaan yang ia kumpulkan sepanjang hidupnya, serta tekniknya yang kuat, semua itu mungkin saja ada di sisa itu juga, kata Kepala Akademi The Three Stars Hall. Apa? Ada hal seperti itu? Di mana itu ditemukan? Valley Master Lembah Sunset Cloud dan Su Jingrui segera mengungkapkan tatapan ingin tahu, dan keduanya menjadi sangat bersemangat. Pada saat itu, bahkan Chu Feng dan anggota generasi muda lainnya sekarang mengungkapkan ekspresi penasaran. Meskipun Chu Feng tidak tahu tentang Grandmaster Kai Hong ini, tapi dia bisa menebak dari percakapan orang banyak, bahwa Grandmaster Kai Hong adalah karakter besar ketika dia masih hidup. Sisa-sisanya pasti akan luar biasa. Itu berada di gundukan pemakaman tanpa tanda yang sangat terpencil, kata Kepala Akademi Aula Bintang 3. Gundukan pemakaman tanpa tanda yang sangat terpencil, seru mereka semua. Mendengar kata-kata itu, bahkan Master Lembah Awan Matahari Terbenam dan Su Jingrui mengungkapkan ekspresi heran. Chu Feng tidak tahu tentang tempat itu. Dengan demikian, dia diam-diam bertanya kepada Su Yiyi. Tempat seperti apa itu gundukan makam yang sangat terpencil? Tanya Chu Feng. Gundukan pemakaman tanpa tanda yang sangat terpencil, itu adalah area terlarang di alam biasa 100 refinements kami. Tempat itu sudah ada sejak zaman kuno, dan itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Lebih jauh lagi, telah dikatakan bahwa masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan di tempat itu. Namun demikian, belum ada satu orang pun yang mampu menyelesaikan semua misteri di sana. Alasan mengapa tempat itu disebut gundukan makam sangat terpencil adalah, itu karena ada banyak makam di sana. Namun demikian, semua makam itu kosong. Meskipun semua makam itu kosong, tapi ada banyak orang yang mati di kuburan itu. Mayoritas dari mereka adalah, semua orang yang berkelana ke makam-makam itu, kata Su Yiyi kepada Chu Feng. Oh jadi begitu, balas Chu Feng. Chu Feng sekarang memiliki pemahaman yang kasar, tentang situasi gundukan makam yang sangat terpencil. Kenapa itu ada di sana? Meskipun gundukan makam sangat terpencil itu sangat terkenal, tapi tidak pernah ada harta karun yang muncul dari tempat itu. Ini adalah lokasi yang benar-benar tidak menguntungkan. Bagaimana Grandmaster Kai Hong bisa membangun makamnya di sana? Selanjutnya, bagaimana semua ini ditemukan? Tanya Master Lembah Sunset Cloud Valley dengan rasa ingin tahu. Omong-omong, itu benar-benar menarik. Telah dilaporkan, seorang wanita iblis muncul di sekitar gundukan makam yang sangat tak terpencil, kata Kepala Akademi The Three Stars Hall. Wanita iblis, gumam Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Feng segera mulai bersinar.
Wanita iblis macam apa? Tanya Master Sunset Cloud Valley. Itu adalah wanita iblis yang sangat jelek yang memakan laki-laki, kata Kepala Akademi The Three Stars Hall. Setelah mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng langsung menegang. Penampilan jelek dan memakan laki-laki, semua fitur itu sangat mirip dengan deskripsi wanita iblis yang telah menangkap Wang Qiang. Menurut biksu tua itu, seharusnya hanya ada satu wanita iblis seperti itu. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa wanita jahat yang dibicarakan Kepala Akademi Aula Bintang 3 seharusnya, itu adalah wanita iblis yang sama yang telah menangkap Wang Qiang. Tidak heran bahwa wanita iblis tidak pernah kembali ke hutan hantu Dark Knight. Ternyata dia telah pergi ke tempat itu, pikir Chu Feng. Setelah mengingat wanita iblis itu, Chu Feng merasa sangat marah. Namun demikian, Chu Feng tidak mengatakan kata-kata itu. Sebagai gantinya, dengan ekspresi tenang, ia terus mendengarkan Kepala Akademi Aula Bintang 3. Karena wanita itu telah menyebabkan masalah besar, kekuatan di sekitarnya mulai mencoba untuk menangkapnya. Namun sayangnya, wanita iblis itu tidak lemah. Meskipun banyak kekuatan telah bergandengan tangan, tapi mereka masih tidak bisa menaklukkan wanita iblis itu. Merasa tak berdaya, mereka akhirnya meminta bala bantuan. Setelah persiapan yang hati-hati, mereka akhirnya mengepung wanita iblis itu di luar gundukan makam yang sangat terpencil. Namun tidak ada yang akan berpikir bahwa, wanita iblis itu benar-benar akan menyerbu ke gundukan makam yang sangat terpencil setelah benar-benar dikelilingi. Seandainya itu sebelumnya, tidak ada yang akan mau memasuki area terlarang seperti gundukan makam sangat terpencil itu. Selain itu, kekuatan yang mengelilingi wanita iblis itu juga tidak terlalu kuat. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjelajahi gundukan makam yang sangat terpencil. Namun karena faktanya bahwa, wanita iblis itu telah membunuh banyak orang. Orang-orang itu memutuskan untuk mengepalkan gigi mereka, lalu menguatkan diri mereka sendiri, dan menyerbu ke gundukan makam yang sangat terpencil jauh setelah wanita iblis itu. Ketika kelompok itu mengejar wanita iblis ini, mereka pun mulai melawannya. Selama pertarungan mereka secara tidak sengaja menemukan sisa-sisa bawah tanah yang tersembunyi. Setelah memasuki sisa-sisa bawah tanah, kerumunan mendapatkan penemuan yang menakjubkan. Mereka menemukan bahwa tempat yang telah mereka gali ini, ternyata hanyalah puncak gunung es untuk sisa-sisa itu. Mereka menemukan bahwa, tersembunyi jauh di bawah gundukan makam yang sangat terpencil adalah sisa yang sangat besar. Sepertinya, ada banyak harta yang tersembunyi di sisa-sisa itu. Namun karena fakta bahwa sisa itu sangat berbahaya, itu tidak mungkin bagi orang-orang yang menemukannya menembus begitu dalam. Dengan demikian, mereka hanya bisa mencari orang lain untuk membantu mereka. Begitulah cara penyebaran informasi. Setelah itu, semakin banyak individu yang mampu bergegas ke sisa itu di gundukan makam yang sangat terpencil. Ada spiritualis dunia jubah abadi yang merasa bahwa, sangat mungkin kalau sisa yang ditinggalkan oleh Grandmaster Kai Hong, bahwa yang terbesar dari sisanya adalah di mana Grandmaster Kai Hong mengubur dirinya sendiri. Pada saat itu, berbagai kekuatan sedang menuju ke tempat itu. Sebenarnya aku berpikir bahwa, kita harus melanjutkan untuk gundukan makam yang sangat terpencil bersama-sama setelah pengangkatan kita selesai. Karena bagaimanapun, jika itu benar-benar sisa di mana Grandmaster Kai Hong mengubur dirinya sendiri, itu pasti akan menjadi tempat yang penuh dengan harta. Mungkin kita juga bisa mendapatkan beberapa manfaat, kata Kepala Akademi Aula Bintang 3. Jika itu benar-benar terjadi, maka kita memang harus pergi dan berpartisipasi dalam keaktifan, ucap Master Lembah The Sunset Cloud Valley juga sangat menantikannya. Senior, apakah wanita iblis itu telah ditangkap? Tanya Chu Feng. Bagaimana mungkin orang-orang itu memiliki hati untuk peduli pada wanita iblis itu, setelah Metka menemukan sisa-sisa dan harta karun? Wanita iblis telah melarikan diri. Namun demikian, aku pernah mendengar bahwa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, meskipun ada banyak orang yang mencoba menangkap wanita iblis itu, dia masih tetap berada di sekitar gundukan makam yang sangat terpencil, kata Kepala Akademi The Three Stars Hall. Apakah kamu tahu lokasi persisnya? Tanya Chu Feng. Yang aku tahu, itu ada di tempat di luar gundukan makam yang sangat terpencil dengan nama Valen Goose Mountain Range. Wanita iblis telah muncul di sekitar tempat itu terus-menerus. Teman kecil Chu Feng, mengapa kamu begitu tertarik dengan ini? Kepala Akademi The Three Stars Hall bertanya dengan rasa ingin tahu.
Master Lembah Sunset Cloud Valley, Su Jingrui, dan yang lainnya juga melemparkan tatapan ingin tahu ke arah Chu Feng. Aku hanya ingin tahu saja. Aku tidak pernah menyangka akan ada makhluk yang membingungkan di dunia ini, dan juga makhluk yang hanya akan memakan manusia, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa Kekaisaran Imperial Ying akan segera memerintahkan penangkapannya. Karena Chu Feng sudah membuat musuh dengan banyak orang, maka dari itu dia tidak ingin melibatkan Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall. Namun jika dia mengatakan kepada mereka bahwa ada keluhan antara dia dan wanita iblis itu, Sunset Cloud Valley dan Three Stars Hall kemungkinan tidak akan duduk-duduk, dan menonton dengan acuh tak acuh. Mereka kemungkinan besar akan mencoba memberikan bantuan, itu untuk membantu Chu Feng merawat wanita iblis itu. Namun demikian, wanita iblis itu saat ini berada di gundukan makam yang sangat terpencil, dan itu adalah tempat di mana banyak kekuatan dikumpulkan. Dengan demikian, demi tidak melibatkan lembah awan matahari terbenam dan aula bintang 3, Chu Feng berencana untuk merawat wanita iblis itu sendirian. Meskipun Chu Feng tahu bahwa wanita iblis itu sangat kuat, tapi tetap saja bahwa Chu Feng masih memiliki pil transformasi abadi lainnya, yang diberikan kepadanya oleh Golden Crown True Immortal. Pil transformasi abadi yang terakhir itu mampu meningkatkan kultivasi Chu Feng, itu menjadi leluhur marsial peringkat 5. Meskipun dia akan meningkatkan kultivasi kekuatan spiritualnya, dan kekuatan darah surgawinya, serta kekuatan pertempurannya yang menantang surga akan disegel, namun tetap saja bahwa ia akan menjadi leluhur marsial peringkat 5. Chu Feng menolak untuk percaya bahwa, wanita iblis akan sangat kuat sehingga dia bisa bersaing dengan leluhur marsial peringkat 5. Hahaha, tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini. Sebenarnya di dalam wilayah Sunset Cloud Valley kami, di tempat yang disebut hutan hantu kegelapan, itu ada juga seorang wanita iblis yang hanya akan memakan laki-laki seperti yang telah muncul di gundukan makam pemakaman yang sangat terpencil. Lembah awan matahari terbenam kami bahkan telah menghilangkan wanita iblis berkali-kali. Namun sayangnya, kami tidak dapat memusnahkan mereka sepenuhnya. Sering sekali, wanita iblis lain akan muncul. Lembah The Valley Cloud Sunset berkata, aku berpikir bahwa yang disebut wanita iblis itu, dia hanyalah kultivator bela diri yang telah berlatih semacam teknik iblis khusus. Ini sebenarnya tidak mengejutkan sama sekali, tambah Su Jingrui. Mendengar sampai titik ini, Chu Feng menyadari bahwa meskipun wanita iblis telah muncul di wilayah Sunset Cloud Valley sepanjang waktu, tapi Sunset Cloud Valley tidak memiliki banyak pemahaman terhadap para wanita iblis. Dan bahkan, mereka bahkan tidak tahu bahwa wanita iblis di gundukan makam yang sangat terpencil berasal dari wilayah mereka. Namun demikian itu bisa dimengerti, karena kekuatan para wanita iblis selalu terbatas. Hanya ketika kekuatan yang mengelilingi hutan hantu kegelapan malam tidak mampu menangani wanita iblis, bahwa mereka akan meminta bantuan dari Sunset Cloud Valley. Kemungkinannya para wanita iblis akan segera terbunuh, begitu Sunset Cloud Valley mengirim para ahli mereka untuk merawat para wanita iblis itu. Karena itulah, itu normal bagi mereka untuk tidak peduli dengan wanita iblis. Lagi pula, mereka tidak pernah menganggap wanita iblis sebagai ancaman. Tuan Lembah Master, tepat pada saat itu, seseorang berteriak dari luar istana. Bisakah kamu berkata untuk tidak menggangguku kecuali ada hal-hal penting? Kata Master Sunset Cloud Valley dengan agak jengkel. Ketika Chu Feng menciptakan keributan besar saat bertarung melawan Kou Kang, tetua dari lembah awan matahari terbenam sudah tiba di istana untuk menanyakan tentang apa yang terjadi. Ketika mereka bertanya karena khawatir akan keselamatan, dan juga kesejahteraan orang-orang di istana, Master Lembah Sunset Cloud Valley tidak menyerang mereka. Namun sebaliknya, dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa semuanya baik-baik saja, dan memerintahkan mereka untuk mundur. Namun demikian, jelas-jelas tidak ada keributan kali ini. Namun meski begitu, ada tetua yang bergegas ke sini untuk melaporkan sesuatu. Dengan demikian, ini menyebabkan Master Lembah Sunset Cloud Valley menjadi agak kesal. Lagi pula, topik diskusi mereka sekarang adalah sesuatu yang sangat menarik baginya, dan ini menyangkut sisa-sisa Grandmaster Kai Hong. Bahkan mungkin baginya untuk mendapatkan sejumlah besar manfaat dari sisa-sisa terbaru ini. Dengan demikian, dia secara alami tidak senang terganggu pada saat seperti itu.
Karena kamu sudah memberitahu mereka untuk tidak mengganggu kamu, itu kecuali sesuatu yang penting telah terjadi, maka mungkin saja sesuatu yang penting benar-benar terjadi. Kata Su Jingrui. Mendengar apa yang dikatakan Su Jingrui, Master Lembah Sunset Cloud Valley merasa itu juga masuk akal. Karena itulah, dia melambaikan lengan bajunya, dan membuka gerbang ke istana. Dia kemudian berkata, "Masuklah. Lord Valley Master," ucap tetua itu dan berjalan masuk. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan segera pindah ke hadapan Master Lembah Sunset Cloud Valley. Dengan punggung ditekuk, dia menyerahkan surat kepada Master Lembah Sunset Cloud Valley. Master Lembah Sunset Cloud Valley membuka surat itu, dan mulai melihat isinya. Su Jingrui dan Kepala Akademi Three Stars Hall yang berdiri di sampingnya, itu juga mengalihkan pandangan mereka ke arah surat itu karena penasaran. Begitu mereka membaca isi surat itu, ekspresi ketiga lelaki itu langsung berubah. Setelah lembah awan Sunset Cloud Valley melipat surat itu dan menyimpannya, ketiga pria itu semua memandang ke arah Chu Feng. "Teman kecil Chu Feng, apakah kamu telah membunuh putra kepala klan Ying Heavenly Clan, Ying Liangchen?" Master Lembah Sunset Cloud Valley bertanya pada Chu Feng. Begitu Master Lembah Sunset Cloud Valley mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Su Yiyi dan Song Biyu berubah seketika. Mereka berdua mengungkapkan ekspresi panik. Su Yiyi, Master Lembah Sunset Cloud Valley dan yang lainnya, mereka semua tahu bahwa Chu Feng telah membunuh Chu Luyang. Namun demikian, mereka tidak tahu bahwa Chu Feng telah membunuh putra kepala klan Ying Heavenly Clan. Selanjutnya, orang yang telah dia bunuh adalah Ying Liangchen. Meskipun Chu Luyang adalah anggota Chu Heavenly Clan, Sunset Cloud Valley tidak khawatir tentang kematiannya, karena Chu Heavenly Clan tidak peduli tentang kehidupan dan kematian anggota mereka. Namun sayangnya, klan Surgawi Ying berbeda. Klan Surgawi Ying adalah kekuatan tingkat kedua di alam biasa 100 perbaikan. Mereka memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Sunset Cloud Valley mereka. Lebih jauh lagi, Ying Liangchen yang telah dibunuh Chu Feng adalah putra yang paling dicintai dari kepala klan Ying Heavenly Clan. Jika itu benar-benar terjadi, klan Surgawi Ying pasti tidak akan membiarkan Chu Feng lolos begitu saja. Hal seperti itu memang terjadi. Chu Feng mengangguk. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang hadir semua terdiam. Alasan untuk itu adalah, karena ini adalah masalah yang sangat penting. "Mengapa kamu membunuhnya?" tanya Su Yiyi dengan sangat bingung. Ying Liangchen lah yang memadamkan markas Red Butterfly Society. Meskipun dia diminta untuk melakukannya oleh Chu Luyang, tapi tetap saja bahwa dia adalah pelakunya. "Dengan demikian, bagaimana aku bisa tidak membunuhnya?" kata Chu Feng. Tapi kan, Su Yiyi tidak tahu harus berkata apa kepada Chu Feng, dan dia hanya bisa menghela nafas. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ada orang yang mau menjelaskan kepada aku apa yang terjadi? Kepala Akademi Aula Bintang 3 bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena bagaimanapun, dia masih tidak tahu tentang masalah Chu Feng dan Chu Luyang. Setelah itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley mulai memberitahu Kepala Akademi Aula Bintang 3, tentang apa yang telah terjadi. "Aku tidak berpikir bahwa teman kecil Chu Feng salah dalam hal ini," ucap Kepala Akademi. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi, Kepala Akademi Aula Bintang 3 berkata dengan tegas. Teman kecil Chu Feng secara alami tidak salah. Hanya saja, aspek pentingnya adalah klan Surgawi Ying. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, kata Su Jingrui dengan cemberut. Wush! Tepat pada saat itu, Master Lembah Sunset Cloud Valley tiba-tiba berdiri. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng, dan berkata dengan cara yang sangat serius. Teman kecil Chu Feng, Sunset Cloud Valley kami bersedia untuk melindungi kamu. Jika Ying Heavenly Clan bersikeras membunuhmu, Sunset Cloud Valley kami bersedia menyatakan perang melawan Ying Heavenly Clan untukmu, teriak Master Lembah. Dan, boom, kata-kata itu menghantam seperti guntur yang tiba-tiba. Kou Kang tidak bisa menahan keterkejutannya, dan hampir menyemprotkan amer dari mulutnya. Situasi macam apa ini? The Sunset Cloud Valley bersedia menyatakan perang melawan klan Surgawi Ying untuk Chu Feng. Orang harus tahu, bahwa klan Surgawi Ying bukanlah kekuatan yang bisa dengan mudah diprovokasi. Dibandingkan dengan keheranan Kou Kang, Su Jingrui tersenyum ringan. Dia sepertinya sudah mengantisipasi keputusan seperti itu dari Master Lembah Sunset Cloud Valley. Adapun Su Yiyi, dia tidak hanya heran.
Lebih dari kejutan, dia sangat senang dan bahagia melampaui kepercayaan. Karena dia masih tidak tahu betapa berharganya Chu Feng, dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Sunset Cloud Valley akan bersedia berperang melawan klan surgawi Ying demi Chu Feng. Orang harus tahu bahwa klan surgawi Ying adalah kekuatan pengaruh yang sangat kuat. Jika dibandingkan dengan ibu dari 4 kaisar spiritualis dunia, klan surgawi Ying bahkan lebih sulit untuk ditangani. Lord Valley Master, ini adalah dendam pribadi antara klan surgawi Ying dan aku. Tidak perlu bagi Sunset Cloud Valley untuk terlibat di dalamnya, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Terlepas dari apakah kamu akan bergabung atau tidak dengan Sunset Cloud Valley kami, Sunset Cloud Valley kami akan selalu menganggap kamu sebagai tamu terhormat kami, dan juga untuk menjadi teman kami. Ketika seorang teman bertemu dengan musibah, bahkan jika kita harus mendaki gunung pedang atau menyelam ke lautan api, kita masih tidak akan ragu untuk melakukannya. Karena itulah, Sunset Cloud Valley kami bertekad untuk melibatkan diri dalam masalah ini, ujar Master Sunset Cloud Valley dengan tegas. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Kou Kang semakin tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah mengira kalau Sunset Cloud Valley sangat menghargai Chu Feng. Meskipun Chu Feng bukan anggota Sunset Cloud Valley, tapi mereka masih bersedia untuk menghadapi kekuatan seperti klan surgawi Ying untuknya. Jika itu masalahnya, benar-benar tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan Su Yi. Perlakuan yang diperoleh Chu Feng benar-benar terlalu mewah. Ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa status Chu Feng di Sunset Cloud Valley sangat tinggi. Status semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Namun demikian, yang membuat Kou Kang semakin putus asa adalah, pada saat ini ketika dia kagum dengan betapa Sunset Cloud Valley menghargai Chu Feng, tuannya sendiri yang merupakan kepala Akademi Three Stars Hall, dia sebenarnya juga berdiri untuk Chu Feng. Meskipun aku baru saja bertemu teman kecil Chu Feng, aku juga sangat mengagumi kesetiaan teman kecil Chu Feng kepada teman-temannya. Teman kecil Chu Feng, kamu tidak salah sejak awal. Itu memang Ying Liangchen yang pantas mati. Jika klan langit surgawi seharusnya terlalu sombong terhadap kamu, dan bersikeras membunuh kamu untuk membalas dendam, maka Akademi Aula 3 Bintang kami bersedia untuk mengarahkan keadilan, dan membantu kamu berperang melawan klan langit surgawi, kata Kepala Akademi Aula 3 Bintang. Begitu Kepala Akademi Aula Bintang 3 mengucapkan kata-kata itu, Kou Kang berekspresi seolah-olah dia baru saja diberi makan kotoran. Dia sangat heran bahwa dia kehilangan cengkeramannya pada secangkir amer di tangannya, menjatuhkannya ke lantai, dan menghancurkannya. Selain Kou Kang, bahkan Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui, yang memiliki hubungan dekat dengan Kepala Akademi Aula Bintang 3 juga sangat terkejut. Meskipun Three Stars Hall dan Sunset Cloud Valley adalah sekutu, dan Three Stars Hall akan memberikan dukungan jika Sunset Cloud Valley memiliki masalah, tapi kata-kata yang diucapkan oleh Kepala Akademi Three Stars Hall jelas tidak ditujukan ke Sunset Cloud Valley. Namun sebaliknya, mereka sepenuhnya dimaksudkan untuk Chu Feng. Terutama itu membantumu bertempur melawan klan surgawi Ying. The Three Stars Hall berencana untuk membela Chu Feng terlepas dari posisi Sunset Cloud Valley. Alasan untuk itu adalah, karena ini adalah berapa banyak nilai yang dimiliki Chu Feng kepada Kepala Akademi Aula Bintang 3. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.